Halo guys, apa kabar? Udah lama nggak bikin video. Soalnya ada beberapa kesibukan juga. Kesibukan apa? Banyak banget. Pertama, gue dulu ya istri gue hamil. Waktu banyak buat keluarga, diri sendiri, terutama diri sendiri ya, butuh kayak waktu untuk menyalurkan hobi, menyalurkan waktu untuk olahraga dan lain-lain sebagainya, kerja juga gitu. Oh iya, sekarang pindah rumah, nggak di apartemen lagi. Udah lama sih sebenarnya, cuman ini udah setahun, dan udah setahun juga gue nggak bikin video. Terus kesibukan apa lagi sih? Istri gue hamil, melahirkan, dan gue punya anak. Anak sih yang menjadi fokus gue. Maksudnya ya fokus gue banyak sih sebenarnya. Kayak misal ya kerjaan terutama gitu kan. Kalau nggak kerja, anak gue makan apa gitu kan. Anak gue makan apa. Terus kesehatan, ya gue masih lanjutin gym walaupun dulu sempet off juga karena covid dan lain-lain hal, tapi ya overall gue masih bertahan sih, dan progress lumayan. Gue nggak update lagi masalah gym-gyman gue, masalah workout dan lain-lain, tapi ya oke lah sekarang. Gue lebih fit, lebih seger, lebih semangat menjalani hidup. Tapi gue mau cerita sesuatu hal mengenai menjadi bapak. Semenjak gue punya anak sih, gue mikirnya kalau mau ngapa-ngapain tuh anak gue gimana ya, gitu sih. Jadi entah itu guanya doang atau itu emang manusiawi, tapi itu yang gue rasain. Jadi misal nih gue mau misal kayak mau pulang malam, mau nge-gym dulu atau mau ngapain dulu, olahraga dulu gitu, gue mikir 2 kali lagi gitu. Soalnya bini gue, istri gue sendirian nih di rumah menjaga anak, gue belum ketemu anak gitu-gitu. Dan dulu sempat pas waktu PPKM-an itu yang banyakan orang nggak boleh keluar itu kan, sering WFH terus itu. Jadi gue lebih banyak waktu ke anak sih. Jadi kayak kadang tuh pas setelah itu pun gue pun juga kalau makan siang pulang, tapi semenjak ya mungkin agak nggak enak juga sama orang-orang kantor, jadi gue stop pulang makan siang. Makan siang di rumah sih kemarin. Kebetulan rumah gue yang gue sewa ini deket sama kantor, cuman 10 menit ke kantor. Jadi gue nyempetin pulang ke rumah, balik ke rumah untuk makan. Tapi karena gue nggak enak sama orang-orang kantor, jadi gue stop, nggak balik lagi makan di kantor lagi. Ya tapi seneng sih punya anak. Jadi ada senengnya, tapi senengnya tuh apa ya, kita kayak punya tanggung jawab baru gitu. Tanggung jawab barunya tuh bukan tanggung jawab yang kita harus memaksa diri gitu, enggak sih. Ya kita dengan sukarela untuk mengurus anak gitu kan. Anak tuh apa ya, gue nggak berharap, maksudnya nggak berharap yang gimana sama anak, tapi gue tuh pengen memberikan yang terbaik buat anak sih. Ya mungkin juga ada faktor lain gitu yang gue nggak gue dapetin di masa kecil gue. Tapi ya
sebisa mungkin gue memberikan yang terbaik lah buat anak gue. Ya itu sih semua orang sih bakal gitu sih menurut gue ya. Ya ada beberapa yang nggak begitu, dan gue sedikit banyak nggak mendapatkan apa ya namanya, bukan masa kecil yang itu sih, tapi gue pengen anak gue mendapatkan lebih dari apa yang gue dapat, dan yang terbaik lah pokoknya, yang terbaik yang bisa gue berikan. Makanya gue jadi lebih fokus ke satu hal itu. Ngurus anak sih ya oke lah, gue punya istri yang open dalam parenting gitu. Maksudnya dia aware banget masalah parenting. Jadi gue sedikit banyak juga belajar sama dia masalah parenting, caranya ngurus anak yang baik gimana, gini, dan ada referensinya. Gue juga nggak asal kayak nggak boleh gini, kenapa ya, kalau nggak boleh. Nah itu gue kurang setuju tuh kayak gitu. Nah kalau istri gue tuh nggak boleh kayak gini, soalnya gini kata dokter ini efeknya nanti kayak gini gitu sih. Hal yang berubah dari gue sih lebih apa ya, lebih aware sama anak. Jadi gue ngerokoknya juga jauh-jauh dari anak. Dulu kan ya semenjak istri gue hamil sih sebenarnya. Semenjak istri gue hamil gue nggak ngerokok di dekat dia, tapi dia tetap ngerokok sih, tapi ya nggak dekat dia aja gitu. Lebih menjauh ya, wajar sih kayak gitu ya. Tapi kan ada aja gue lihat di jalanan, di mall gitu, ada orang rokok di dekatnya anak kecil. Ya gue ya terserah dia sih sebenarnya, itu anak-anak dia kan. Tapi ya sebenarnya sih kasihan juga anaknya, jadi kayak nggak dapat apa ya, udara segar. Ya nggak tahu juga sih, ya itu orang masing-masing kan. Ya kalau menurut gue sih gue kasihan sama anaknya. Terus apa yang mau gue capai sih sebenarnya ada banyak hal sih yang gue pengen ceritain. Kayak misal ketakutan gue ketika jadi bapak. Ketakutan gue sih sebenarnya lumayan ya. Kayak misal zaman sekarang cuy, misalnya orang tuh kayak zaman dulu tuh, gue masih ingat di satu sekolah internasional ada anak kecil sekolah di tempat yang bernama gitu lah istilahnya, maksudnya punya brand, punya kelas gitu, tapi di sekolahnya dilecehin kayak gitu. Terus masalah teman-teman yang bullying gitu-gitu. Ya kalau bullying sih gue harus mendidik mental yang itu sih, maksudnya banyak hal yang harus diajarin ke anak gue gitu. Nah takutnya gue nggak sepenuhnya mengajar dengan baik gitu. Itu yang gue takutkan. Maksudnya banyak hal yang harus diajarkan ke anak kan. Kita juga harus tanggung jawab suatu hal yang sangat berharga, bahkan lebih berharga dari lu gitu kan. Gue menganggapnya berharga dari lu. Ini was-wasnya banyak sih. Kayak misal kayak gini nih. Kayak misal nih ibarat ya, lu punya 2 jam. Ibarat lu punya 2 jam. 1 jam pemberian orang tua lu gitu. Itu pemberian orang tua lu. Yang kedua, ada 1 jam yang lu pengen banget gitu, pengen dari kecil lu wah jamnya keren gitu. Ya anggap aja jam pemberian orang tua tuh kita
Ya kita kan sayang juga kan jam pemberian orang tua kan, jam warisan, jam penuh kenangan gitu kan. Yaitu kita yang jam yang kita pengenin, yang kita idam-idamkan itu misal anak kita gitu. Nah kita mungkin akan memperlakukan jam yang nggak tahu sih, tapi ya ini cuma analogi aja lah ya. Kita akan memperlakukan jam yang kita pengenin dari kecil itu lebih baik dari jam yang lama kan, misal seperti itu di gua. Tapi entah di yang lain, menurut jam ini analogi gua aja ya. Ya misal kita beliin rak yang bukan rak sih, etalase yang lebih bagus, lebih keren, ada lampunya macam-macam gitu kan. Nah sedangkan jam yang pemberian orang tua iya dikasih itu, tapi nggak seistimewa yang jam yang kita pengenin gitu, yang kita idam-idamkan, yang kita cita-citakan. Seperti itu sih. Lu pasti ya jam yang lama pasti udah baret-baret kan. Ya kita tetap ngejaga jam yang lama itu, kita juga sayang dengan jam yang lama itu. Tapi yang jam yang baru yang nggak ada baret, nggak ada mesin masih berjalan, masih itu. Jadi kita bener-bener jaga itu jam. Seperti itu contohnya. Kita itu lus-lus lebay juga sih, lus-lus dilapin gitulah, dilapin di itu sayang-sayang. Ya itu ya, kalau bisa jangan baret sama sekali gitu kan. Itu yang gue rasain sih. Kayak kemarin anak gue batuk, panik cuy, anak gue demam, panik. Ya gue sih sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga gitu kan, mencoba untuk tetap tenang gitu, nggak panik, nggak apa gitu. Tapi ya kita masih ada rasa-rasa gitulah, maksudnya biar istri tetap tenang, nggak panik juga gitu kan. Tapi kita tetap ada rasa paniknya juga, kayak gitu sih. Kita jamnya udah ada kayak ada kayak misalnya apa ya, jangan jamnya berhenti berdetak dong, mati dong jamnya. Seperti itu. Memberikan yang terbaik tuh sebenarnya sih kita nggak cuman memberikan materi, kasih sayang. Kadang tuh kasih sayang yang kita berikan ke anak itu belum tentu cocok dengan dia gitu. Belum tentu dia nyaman dengan kasih sayang yang kita berikan. Misal orang jangan keluar, kayak misal jangan keluar, jangan main layangan, gini, nanti panas, nanti sakit, gini. Itu sih sayang ya, maksudnya orang tua yang ngelarang anaknya nggak boleh keluar, nanti sakit atau nanti kepanasan gitu ya. Dia sih menjaga anaknya sih, tujuannya seperti itu. Tapi anaknya kan juga sebenarnya sih nggak mau juga seperti itu. Misalnya seperti itu ya kalau dia pengen main ya main, tapi ada batasannya. Misal seperti itu ya. Orang-orang lain kan juga belum tentu kayak gue juga kan, ada kasih sayangnya macam-macam. Tapi gue pengen tuh kasih sayang yang gue berikan ke anak tuh membuat dia nyaman juga. Jadi win-win solution. Gue sayang ke anak gue merasa nyaman gue sayangin gitu. Nggak gue sayang tapi malah mengekang dia, malah bikin dia nggak bahagia, malah bikin dia mikir, bapak gue kok gini sih, nggak kayak bapak-bapak yang lain gitu. Bapak gue gini, bapak gue malah kitanya yang dibanding-bandingin sama anak kan. Jadi kayak rasanya tuh ada
apa ya, nyelkitnya gitu nyelkitnya gitu ya. Pedih sih, kayak kita orang lain, kita di mata anak orang lain tuh lebih baik daripada kita di mata anak, itu kayak sakit gitu ya. Yang gue rasain, yang gue bayangin, ini gue kan belum pernah dibanding-bandingin, tapi yang kalau gue bayangin sih kayaknya aduh, gue yang sayang banget sama dia, tapi orang yang lain yang dipuji ya cemburu kayak gitu ya. Wajar lah kayak gitu kita sayang sama orang, tapi orang yang lebih suka sama orang lain kan ya gimana gitu kan. Rasanya agak sakit juga. Itu sih yang pengen gue bagi. Terus yang gue sih nggak berharap ya, yang gue pengen aja sih, maksudnya yang gue pengen dari anak gue sih ya jadi orang yang periang, tidak selalu bahagia, tidak apa-apa, asalkan dia senang menjalani kehidupannya, menjadi apapun yang dia inginkan. Menjalani semua hal yang membuatnya bahagia. Kita kan nggak tahu ya, dia bahagia apa enggak gitu dengan perlakuan kita. Mungkin aja dia ngomongnya bahagia kok, tapi dalam hati wah bokap gue kok begini sih. Bisa aja kan, tapi ya moga anak gue nggak gitu sih. Menjadi bapak tuh nggak sesimpel yang dibayangkan. Menjadi bapak tuh menurut gue sih ada seninya. Ya mungkin itu dulu beberapa. Mungkin gue bakal mulai aktif lagi bikin video kayak gini, tapi ya nggak sesering kayak dulu sih juga nggak sering juga sih, tapi ya sempatnya gue lah bikin video kayak gini dengan setting kayak gini. Ya mungkin mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, gue bisa bikin sesuatu hal yang lebih berguna di kemudian hari.